Halo semuanya, dalam video ini kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang kritik terhadap masuknya gelombang budaya Korea di Indonesia dalam era globalisasi. Untuk itu, silakan menyimak penjelasan kami berikut ini. Globalisasi merupakan suatu proses saling ketergantungan dalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang terjadi di seluruh dunia. Globalisasi dalam aspek budaya dapat memberikan efek pada masuknya budaya dari luar, perubahan gaya hidup, dan mengikisnya nilai-nilai budaya lokal suatu negara. Kemajuan media dan teknologi mengakibatkan terbawanya informasi dari seluruh dunia dengan mudah diakses bagi siapapun yang pernah berpautan dengannya. Oleh sebab itu, setiap bangsa tentu mempunyai pengaruh timbal balik antara satu sama lain, serta arus budaya di seluruh dunia, seperti halnya Korea Selatan dengan idol dan dramanya yang dapat menyebar dan menjadi populer terutama di Indonesia. Fenomena dari masuknya budaya Korea di Indonesia telah menghasilkan globalisasi budaya sebagai produk yang terkait mengenai gagasan imperialisme yang mengarah pada dorongan keyakinan terhadap budaya Korea, pengetahuan, nilai, norma, dan perilaku serta gaya hidup tertentu yang mengarah ke konsumerisme dan hedonisme. Istilah dari Korean Wave pertama kali diciptakan oleh First Tiongkok yang mengarah pada betapa populernya budaya pop Korea di Tiongkok ketika drama Korea diekspor dan menimbulkan ketenaran pada saat itu. Di saat itulah budaya Korea dan K-pop menjadi sangat populer hampir di seluruh belahan dunia, seperti di Indonesia, Inggris, Spanyol, Italia, dan negara lainnya, tanpa menghiraukan kesenjangan budaya ataupun bahasa nasional. Indonesia sendiri dikenal memiliki fandom atau domain penggemar yang besar dan fanatik pada dunia K-pop. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi pasar yang sangat potensial untuk lebih meningkatkan perekonomian Korea Selatan dengan adanya Korean Wave. Banyak dari penggemar K-pop atau dikenal juga dengan K-popers memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk membeli album, produk, hingga tiket konser dari idol yang mereka sukai. Selain itu, mengunjungi Korea Selatan menjadi tempat destinasi yang diimpikan oleh para K-popers, yang mana hal tersebut berdampak besar bagi sektor pariwisata Korea Selatan. Namun berdampak buruk pada sektor pariwisata Indonesia dikarenakan minat masyarakat yang menurun untuk mengunjungi tempat wisata di negara sendiri. Dengan masuknya budaya K-pop dan drama-drama Korea di Indonesia menimbulkan dampak pada masyarakat, terutama bagi kalangan anak muda yang akhirnya memicu kritikan terhadap Korean Wave. Adapun kritikan terhadap Korean Wave yang mempengaruhi masyarakat Indonesia adalah 1. Menyebabkan perilaku gaya hidup yang boros, 2. Menimbulkan adanya fan war atau perang antar penggemar, 3. Mengikisnya sikap nasionalisme. Dalam fenomena penyebaran Korean Wave atau Hallyu ini, terdapat beberapa aktor yang terlibat serta memiliki peran penting di kasus ini. Dari aktor protagonis ada pemerintah Indonesia. Pemerintah lokal memainkan peran penting dalam fenomena maraknya Korean Wave di Indonesia ini. Perlu bagi pemerintah untuk memikirkan berbagai cara supaya fenomena Korean Wave ini tidak menimbulkan dampak negatif, seperti pergeseran budaya, terpinggirkannya budaya-budaya lokal, dan lain sebagainya. Tentu dalam kasus Korean Wave kali ini, masyarakat Indonesia yang menjadi sasaran utama dalam pasar produk Korea Selatan tersebut. Lebih rincinya lagi adalah masyarakat Indonesia yang menyukai produk-produk Korea Selatan. Daya tarik dari masyarakat adalah kunci penentu antara sukses atau gagalnya Korean Wave. Sedangkan dari sisi aktor antagonis yang pertama ada pemerintah Korea Selatan. Penyebaran Korean Wave ini tidak luput dari campur tangan pemerintah negara asalnya. Pemerintah Korea Selatan tampak mendukung dan mengawasi penyebaran budaya Korea Selatan ke berbagai negara termasuk Indonesia dalam kasus ini. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya badan pemerintah Korea Selatan yang sengaja dibentuk dan didedikasikan untuk penyebaran budaya-budaya Korea Selatan, yaitu Ministry of Culture, Sports, and Tourism atau MCST. Selanjutnya, aktor antagonis yang kedua ada pihak swasta Korea Selatan atau Chaebol. Pihak swasta atau disebut juga dengan istilah Chaebol berperan dalam fenomena Korean Wave. Mereka berperan dalam memberi sponsor atau yang berupa suntikan dana pada program-program penyebaran kebudayaan Korea Selatan. Beberapa contoh industri yang mendapat bantuan pendanaan dari pihak swasta tersebut adalah industri film dan musik, seperti dalam pembuatan film untuk K-drama dan penyelenggaraan konser musik. Yang ketiga yaitu aktor utama dan pendukung. Aktor utama dalam kasus ini adalah negara Indonesia, dan aktor pendukungnya yakni negara Korea. Deskripsikan tindakan operasional Indonesia dikenal di dunia K-pop, karena memiliki banyak penggemar setia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat potensial bagi perekonomian Korea Selatan. Contoh real yang dikerjakan dari aktor utama yaitu Indonesia yang pertama, mengenalkan produk budaya ke kancah internasional.
Lewat kesenian, budaya khas Indonesia menggunakan produk budaya lokal seperti batik. Yang kedua, jadikan budaya sebagai identitas. Lewat budaya lokal dapat menjadikan identitas Indonesia untuk tetap lestari, membuat budaya Korea Selatan tidak bisa masuk ke negara Indonesia dengan mudah. Yang ketiga, mempelajari budaya lokal, lewat mengenal berbagai budaya. Selanjutnya ada tantangan atau masalah dari berbagai pihak yang dihadapi aktor utama. Negara Indonesia, terkhususnya pemerintah Indonesia, perlu dihadapkan dengan serangkaian tantangan dari fenomena Korean Wave atau Hallyu ini. Yang pertama ada kompetisi budaya lokal versus budaya Korea. Fenomena Korean Wave membawa hasil budaya Korea ke Indonesia. Daya tarik dari masyarakat terhadap budaya baru ini berpotensi menimpa atau menggeserkan budaya lokal yang sudah lama ada. Contohnya dapat dilihat dari preferensi masyarakat penggemar budaya Korea tersebut dalam berbusana, berbahasa, berperilaku, juga cenderung menyukai barang-barang konsumsi dari Korea seperti makanan dan minuman, kosmetik, dan lain sebagainya. Yang kedua ada persaingan antara produk lokal dengan produk Korea. Produk-produk tersebut dapat berupa produk kebutuhan sehari-hari, misalnya busana, kosmetik, alat-alat, makanan, dan minuman. Fenomena Korean Wave telah membuat produk-produk mancanegara yang masuk ke Indonesia tersebut beranjak populer di kalangan masyarakat, khususnya mereka penggemar budaya Korea. Yang ketiga ada resiko memudarkan rasa nasionalisme. Fenomena Korean Wave membuat para penggemarnya di Indonesia cenderung mengikuti segala gaya, tren, atau hal-hal apapun yang berbau Korea. Apabila hal ini terus dibiarkan, maka akan membawa dampak yang buruk. Kalangan masyarakat yang menggemari budaya Korea ini kebanyakan berasal dari kalangan remaja dan anak kecil, dan tidak semua dari mereka memiliki batasan dan mampu untuk menyaring budaya baru yang masuk. Hal tersebut juga dapat memudarkan rasa cinta mereka terhadap tanah air Indonesia. Rasa nasionalisme bisa semakin berkurang bahkan terkikis habis, terutama di generasi yang mendatang. Yang kelima, bagaimana strategi yang dilakukan oleh para aktor. Upaya negara Indonesia dalam strategi mengatasi budaya pop dan soft power adalah: satu, meningkatkan perekonomian e-commerce. Kedua, perusahaan-perusahaan dalam negeri di mata global termasuk investor dan secara tidak langsung mendorong masuknya investasi asing ke perusahaan-perusahaan Indonesia. Ketiga, tren iklan K-pop di Indonesia secara tidak langsung dapat meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya anak muda. Jika daya beli meningkat dan kemudian penjualan membaik, investasi kemungkinan besar akan mengikuti. Korea Selatan adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang mengubah seni dan budaya menjadi ekspor dan menjadi soft power dalam diplomasi. Sementara itu, strategi pemerintahan Korea Selatan terhadap budaya pop dan soft power yang masuk adalah: pertama, Undang-Undang Pertunjukan Publik pada tahun 1961, kedua, Undang-Undang Perfilman pada tahun 1963, yang ketiga, Undang-Undang Promosi Budaya dan Seni pada tahun 1972. Visi global Korea Selatan adalah membuat Korea Selatan menjadi kenyataan sebagai pemain internasional dengan visi yang luas. Hal tersebut telah ditunjukkan oleh pemerintah Korea Selatan dengan aktif mengikuti kegiatan internasional supaya menciptakan perdamaian dunia. Prospek keberhasilan Korean Wave atau Hallyu telah menjadi fenomena global yang mempengaruhi banyak aspek budaya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Korean Wave semakin populer di Indonesia dan banyak orang di negara ini menonton drama, film, dan mendengarkan musik dari Korea Selatan. Meskipun prospek keberhasilan Korean Wave di Indonesia cukup tinggi, tapi beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, persaingan dengan industri hiburan lokal. Indonesia memiliki industri hiburan yang berkembang pesat dan mungkin sulit bagi Korean Wave untuk bersaing dengan popularitas artis dan musisi lokal. Kedua, faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam keberhasilan Korean Wave di Indonesia. Kebanyakan orang di Indonesia masih memandang produk-produk dari Korea Selatan sebagai barang mewah yang mahal dan sulit dijangkau, sehingga harga produk-produk tersebut masih menjadi kendala bagi keberhasilan Korean Wave di Indonesia. Namun, terlepas dari kendala-kendala tersebut, Korean Wave memiliki potensi besar untuk terus berkembang di Indonesia. Industri musik K-pop dan drama Korea semakin banyak dipromosikan dan populer di Indonesia, dan beberapa perusahaan Korea juga telah membuka cabang di Indonesia. Dengan demikian, Korean Wave memiliki peluang besar untuk terus tumbuh dan sukses di Indonesia ke masa depannya. Teori yang kami pilih dalam tema paper ini adalah teori soft power. Soft power menurut Joseph Nye adalah kemampuan atau aspek yang digunakan untuk mempengaruhi seseorang walaupun dia berada di tempat yang jauh sekalipun, tanpa harus melakukan paksaan pada orang tersebut. Soft power pada suatu negara bersumber dari budaya, nilai serta kebijakannya. Negara yang dapat memanfaatkan soft powernya dengan baik, maka akan mudah
memenangkan hati banyak orang, terutama dalam era globalisasi seperti ini. Menurut kami, masuknya Korean Wave di Indonesia banyak menimbulkan efek yang tidak baik bagi kebudayaan asli Indonesia. Karena dengan masuknya Korean Wave ke Indonesia, banyak dari generasi muda melupakan budaya asli Indonesia dan malah mengikuti budaya Korea. Oleh karena itu, kami tidak setuju dengan masuknya Korean Wave ke Indonesia. Baik, kira-kira sekian dari pembahasan yang dapat kami sampaikan terkait dengan Korean Wave tadi. Terima kasih telah menyaksikan.